Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam ma ba'd. Malam ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Lahab atau surat Al-Masad atau surat Tabbat, surat nomor 111 dari 114 surat dalam Al-Quran. Jadi surat setelah Al-Masad ada 3 surat lagi sampai Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi yada di sini asalnya yada nih. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya atau tidak memberi faedah kepadanya maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron dzata lahabin. Dia akan masuk neraka yang bergejolak, dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di leher istrinya itu, istri Abu Lahab, hablum tali min masad dari sabut. Yani di neraka, dari sabut. Abu Lahab, qala Imam As-Sa'di Syasadi, huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini ikhwani adalah paman Rasulullah. Jadi paman Rasulullah sesaudara dengan bapak Rasulullah Abdullah. Namanya Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Paman ini, paman kandung Rasulullah. Kenapa diberi nama Abu Lahab? Lahab yang bergejolak. Dalam tafsir disebutkan li isyraqi wajhihi. Dulu itu wajahnya cerah. Cerah Abu Lahab. Thumma wa huwa wa kana syadidal adawah wal adiyah lin Nabi. Dia itu permusuhannya sangat sekali dan selalu menyakiti Rasulullah terhadap Rasulullah. Fala fihi dinun wala himyatun lil qarabah wala himyatun lil qarabah. Dia juga tidak menjaga, tidak punya agama, din, dan dia juga tidak menjaga erat hubungan kekerabatan. Qabbahullah, semoga Allah menjelekkannya. Fadammahu Allah taala bihadzal dzam al-azim. Maka Allah mencelanya dalam ayat ini, alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah, yang dimana hal itu akan menjadi kesengsaraan baginya sampai hari kiamat. Faqala ta'ala tabbat yada abi lahab ay khasirat yadahu wa syaqiyah. Khasirat yadahu wa syaqiyah, rugi, celaka, binasa. Kenapa kok dilihat kedua tangan? Itu maksudnya al yuradu bihil ba'd alal kull. Bukan tangannya yang binasa, tapi semuanya. Wa syaqiyah wa tab, yakni falam yarbah, dia tidak untung tapi merugi. Lam yarbah. Ulama mengatakan tabbat yada yang pertama ini, tabbat yada abi lahab wa tab, itu bentuk doa, doaun alaihi. Nah, binasa dia. Yang kedua wa tabbah, kembali ke Abu Lahab. Wa tabbah Abu Lahab sebagai khabar, bentuk khabar, jumlah khabar. Ma aghna anhu maluhu alladhi kana indahu wa atwahu. Tidak bermanfaat baginya apa yang dia miliki, harta yang dimiliki, wa atwahu, yang mencelakakan dia. Wala ma kasabahu, dan apa-apa yang dia usahakan. Falam yurid anhu syai'an min adab falam yarudda anhu syai'an min adabillahi idza nazala bih. Hartanya dan apa yang diusahakan tidak bisa menolak
siksa Allah kalau sudah diturunkan oleh Allah. Sayasla naran dzata lahab, ay satuhitu bihin nar min kulli janib. Dia akan diliputi, dikelilingi oleh api neraka dari semua sisi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa kayu bakar. Wa kanat aidan, dan adalah istri Abu Lahab, syadidatul adiyah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata'awanu hiya wa zawjuha 'ala al-ithmi wal 'udwan. Dia tolong menolong dengan suaminya untuk mengusir Rasulullah dan untuk menyakiti. Disebutkan pernah menaruh duri di jalan Rasulullah. Pokoknya diganggu terus Rasulullah. Wa tulqis syarra wa tas'a ghayata ma taqdir alaihi fi adiyati Rasul. Dia berusaha sebisa mungkin, semampunya dia untuk selalu menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa tajma'u ala dhahriha min al-awzari bimanzilati man yajma'u hataban. Qala Imam Sa'di, dan dia itu, istri Abu Lahab itu, mengumpulkan di atas punggungnya dosa-dosa yang disamakan dengan Allah, kedudukannya seperti dia membawa kayu bakar. Qad a'adda lahu fi unuqihi hablan, dan juga Allah mempersiapkan baginya itu di lehernya itu fi unuqiha, hablan yaitu leher, fi jidha hablan min masadin ay min lifin, sabut, ay annaha tahmilu fin nar, dia membawa di api neraka, al-hatab kayu bakar, ala zawjiha untuk suaminya, mutaqallidatan fi unuqiha sambil melilitkan di lehernya, hablan min masadin yaitu tali dari sabut. Wa ala kullin, ala kull, ini secara umum. Fa fi hadhihi surah ayatun bahiratun min ayatillah, tanda kebesaran Allah. Fa inna Allah ta'ala anzala hadhihi surata wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yahlika. Ketika Allah menurunkan surat ini, Abu Lahab dan istrinya belum mati, masih hidup kedua-duanya. Wa akhbara annahuma sayu'adzabani fin nari wala budda, dan Allah memberitahu bahwasanya keduanya akan disiksa dalam api neraka, dan itu pasti. Wa man lazama dzalik wa min lazimi dzalik annahuma la yaslama. Secara konsekuensi dari itu semua, keduanya pasti tidak akan pernah selamat. Fa waqa'a kama akhbara alimul ghaibi wasyahada, maka terjadilah bahwasanya Abu Lahab dan istrinya sampai mati dalam keadaan kafir, seperti yang disampaikan, dikabarkan oleh Allah, alimul ghaibi wasyahada, yang tahu yang gaib dan yang nampak. Nah, beberapa riwayat tentang Abu Lahab ketika termasuk sababun nuzuli hadis suratul Masad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha. Suatu ketika Rasulullah itu keluar ke Batha. Batha itu tempat di Mekah, istilahnya Batha Mekah atau Batha Quraisy. Itu ada di selatan kota Mekah, Masjidil Haram, di selatan Masjidil Haram. Naik ke atas bukit Rasulullah, bukit Batha, di sana ada bukit. Kemudian beliau itu berpidato, ya sabahah, selamat pagi semuanya, selamat pagi wahai orang-orang Quraisy. Kumpul semuanya orang Quraisy. Kemudian Rasulullah bersabda, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum. Apakah kamu, bagaimana pendapat kalian kalau aku menyampaikan berita kepadamu bahwasanya musuh-musuh akan datang kepadamu di pagi hari atau di sore hari? Jadi ada musuh yang akan datang. Nah, akuntum tusaddiquni, apakah kalian mempercayaiku? Akhirnya qalu na'am, berkata na'am, kami percaya. Nah, terus berkata Rasulullah, fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Aku memberi kabar petakut kepada kalian, memberi kabar petakut, nadhir, memberi kabar kepada kalian
baina adabil syadid, yaitu menghadap siksa Allah yang sangat pedih. Itulah maksudnya mereka suruh bertakwa, suruh beriman. Akhirnya bangkit Abu Lahab. Ini di Sahih Bukhari diceritakan oleh Ibnu Abbas. Alihada jama'atana tabban lak. Nah, itu ucapan yang populer dari Abu Lahab. Apa karena itu kamu mengumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban lak, celaka kamu, binasa kamu wahai Muhammad. Akhirnya Allah menurunkan surat ini, surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahab wa tab ila akhir surah. Abu Lahab ini salah seorang dari paman Rasulullah. Namanya sendiri Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kalau kunyahnya sendiri bukan Abu Lahab. Abu Lahab ternyata bukan kunyah, karena wajahnya cerah, bukan disebut Abu Lahab. Kunyahnya disebutkan di dalam kitab tafsir, kunyahnya Abu Utbah. Abu Utbah, kunyahnya Abu Utbah. Nah, Ibnu Mas'ud bercerita tentang Abu Lahab juga. Berarti ini hadis mauquf, cerita Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk beriman, Abu Lahab berkata di hadapan Rasulullah. Ini kata Ibnu Mas'ud, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi wa waladi yaumal qiyamah minal adab." Aftadi nafsi yaumal qiyamah bimali wa waladi. Kalau betul apa yang dikatakan oleh ponakanku, anak saudaraku, karena Nabi Muhammad ponakan Abu Lahab. Nah, kalau betul yang dikatakan, maka kelak di hari kiamat aku akan menebus diriku dengan hartaku dan dengan anakku. Makanya ada yang menafsirkan wa ma kasab la yu'ni falama anhuma wa ma kasab, itu diartikan apa? Ma aghna anhuma wa kasab, ada mengatakan anak, tidak bermanfaat baginya hartanya dan anaknya. Wa ma kasab. Ada satu hadis di riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda alaihi salatu wasalam, atyabu ma akaltum min kasbikum. Sebaik-baiknya apa yang kamu makan adalah dari kasabmu, yang kamu hasilkan darimu. Wa inna auladakum min kasbikum. Ini riwayat Tirmidzi. Dan anak-anakmu adalah kasab kamu. Makanya pernah kita pelajari sudah lama itu, bahwasanya anak kalau ngambil harta orang tua itu tidak ada kisos, ya tidak ada had, tidak hudud. Anak astagfirullahaladzim, terbalik saya. Kalau orang tua mengambil harta anak, nah anggap mencuri gitu, mengambil tanpa izin, nah, sebanyak apapun itu dalam Islam tidak ada kisos, tidak ada hudud. Nah, ada hadis sabda Rasulullah alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milikmu, milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Anta wa maluka li abika. Makanya wa inna auladakum min kasbikum, anak-anakmu itu dari hasil kasab kalian. Baik. Kemudian makanya turunlah terus ma'ana an-malu wa makasab. Terus penafsiran dari wa imra'atu hammalatal hatab. Istri dari Abu Lahab ini juga dari keturunan bangsawan Quraisy. Nah, dia namanya Arwa bintu Harb ibni Umayyah. Arwa bintu Harb ibni Umayyah. Jadi keturunan bangsawan ketika itu. Nah, Arwa ini punya saudara. Arwa ini punya saudara namanya Abu Sufyan. Masuk Islam Abu Sufyan ibnu Harb masuk Islam. Dia dapat julukan atau kunyahnya Ummu Jamil. Ummu Jamil, bagus sekali kunyahnya, Ummu Jamil. Itulah Arwa bintu Harb ibni Umayyah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitabnya dari Asma binti Abi Bakr, jadi anaknya Abu Bakar, Asma binti Abi Bakr. Sahabatnya sampai ke Asma berkata, lamma nazalat tabbat yada Abi Lahab, ketika turun tabbat yada Abi Lahab, kata Asma anak Abu Bakar, nah,
Datanglah al-Awra' Ummu Jamil. Ini di Mekah nih, peristiwanya di Mekah. Makanya surat Al-Lahab ini Makkiyah, bukan Madaniyah. Datang dan dia itu dalam keadaan bersiap-siap, yang bukan di tangannya, dengan senjata di tangannya. Wahya taqul, sambil dia, ini kata Asma, sambil dia banyak membaca syair. Begini bunyi syairnya, mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Seorang yang hina, ini ditujukan kepada Muhammad. Seorang yang hina, aku tolak dia, tidak menerima maksudnya dakwahnya dan agamanya, aku tinggalkan, kami tinggalkan, dan perkaranya aku durhakai. Akhirnya Rasulullah ketika itu duduk di Masjidil Haram bersama Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar melihat Arwa, ketika Ummu Jamil Arwa bintu Harb, ya Rasulullah, berkata Abu Bakar kepada Rasulullah, qad aqbalat, dia sudah datang Rasulullah. Wa ana akhafu alaika an taraka, saya khawatir, takut dia melihatmu wahai Rasulullah. Maksudnya Ummu Jamil itu melihat. Abu Bakar khawatir. Apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan tarani, dia tidak akan sama sekali melihat. Summa qara'a ayatan min kitabillah, kama qala ta'ala, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, artinya kami jadikan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat al-akhirah hijab mastura, yaitu penutup yang tertutup, hijab yang tertutup, sitar yang tertutup. Dan lihat terus, akhirnya tapi terus dia menuju Abu Bakar, dia lihat Rasulullah. Akhirnya dia lihat Rasulullah, yang dilihat Abu Bakar ya. Berkata terus kepada Abu Bakar, ini di riwayat Ibnu Abi Hatim, qalat, ya Abu Bakr, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani. Saya mendengar ada yang beritahu kepadaku bahwasanya temanmu itu yang namanya Muhammad menjelek-jelekanku. Qala la rabbi hadzal bait, tidak, demi Rabb rumah ini, yakni Baitullahil Haram, ma hajati, dia tidak menjelek-jelekkan. Akhirnya dia pulang terus dan dia tidak tahu apa-apa, sambil berkata, maksudnya tidak tahu wajah Rasulullah, sambil berkata dalam riwayatnya, qad alimat Quraisyun anni ibnatu sayyidiha, orang-orang Quraisy tahu bahwasanya aku adalah wanita anak dari pembesar Quraisy. Itu riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian ada juga penafsiran Ibnu Katsir, tapi qaul ya, tidak ada hadisnya. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berkata, fi qaulihi ta'ala fi jidiha hablum min masad, ditafsirkan fi unuqiha hablun min nari jahannam. Jadi tali dari sabut api neraka. Tarfa'u ila syafiriha, jadi diangkat, Ummu Jamil ini diangkat ke atas bagian neraka jahannam, pinggiran bagian atas, kemudian summa yurma biha ila asfaliyah, terus begitu, summa kadzalika daiman, naik turun tarik pakai tali. Itu penafsiran dari sebagian ahli tafsir, ke atas turunkan lagi ke bawah, terus dengan tali itu. Penafsiran itu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, qala ba'dul ulama, dalam ayat ini ada mukjizat. Mukjizat dari Rasulullah SAW yang jelas sekali, mukjizatul wadihah. Dalam firman Allah, sayasla naran dzata lahab, Allah memberitahu bahwasanya Abu Lahab itu sampai akhir hidupnya terus dalam keadaan syaqi sampai matinya. Malah matinya itu setelah dalam perang Badar mengerikan matinya, sampai orang-orang jijik melihat dia ketika kematiannya. Jadi dalam hidupnya dia tidak pernah sama sekali tidak pernah ada sedikit kebaikan sama sekali.
la zahiran wala batinan wala musirran wala mu'linan, baik secara terang-terangan atau diam-diam tidak ada kebaikan sama sekali. Dan itulah bukti atas kenabian Nabi Muhammad dengan mukjizat diturunkannya surat ini sampai Abu Lahab meninggal mati dan kelak di akhirat pasti akan mendapat balasan dari Allah, yaitu neraka jahanam bersama istrinya. Nauzubillah min dzalik. Sampai di sini dulu ikhwani kajian kita hari ini. Jadi satu surat saja sampai nanti di surat An-Nas insyaallah taala. Nanti setelah surat An-Nas apa yang akan kita kaji? Kita akan mengkaji dari juz 28 persami'ah. Tabarokah persami'ah tabarokah, kemudian An-Nabah ya di juz 28. Insyaallah kita pilih surat dari surat Al-Qur'an, surat Yasin, kita kaji tafsirannya insyaallah. Marilah kita akhiri dengan majelis.